Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Dalam video kali ini Bapak akan melakukan wawancara atau talkshow bersama Bapak. Tujuannya karena masa-masa pandemi seperti ini, proses belajar harus dimulai secara daring atau belajar dari rumah. Praktik pun juga secara daring, dan ada beberapa praktek khususnya di SMK, semua SMK khususnya jurusan farmasi dan notabene jurusan kesehatan, ada praktek yang bisa dilakukan secara daring dan seperti yang Bapak praktekkan dan yang Bapak tugaskan kepada siswa-siswi Bapak di SMK Kesehatan Bakti Husada kali ini, itu untuk membuat sediaan dari biji, yaitu kemarin materi dari biji adalah Bapak ambil dari biji salak yang notabene di Banjarnegara terdapat banyak sekali tanaman buah salak dan belum begitu diolah bijinya, sehingga Bapak tugaskan kepada anak-anak Bapak di SMK Kesehatan Bakti Husada untuk menciptakan produk dari pengolahan biji salak tersebut, dan kelompok yang sudah menyelesaikan produk tersebut adalah biji salak dibuat menjadi kopi. Jadi yang melihat video ini dan pemirsa yang melihat video tayangan ini yang punya penyakit yang notabene harus hindari minuman kopi, nanti bisa dialihkan atau nanti minum dari biji salak tersebut untuk pengganti dari minuman kopi tersebut. Untuk lebih singkatnya, kita ketemu dengan para siswa-siswi Bapak dan akan Bapak berikan nanti gambaran untuk bagaimana sih kesan-kesan mereka dan cerita pengalaman mereka selama praktikum secara daring di rumah. Untuk pertanyaannya, untuk kelompok kalian nih ya yang sudah membuat kopi dari biji salak, apakah di lingkungan kalian ada yang memproduksi sama persis seperti kalian memproduksi biji salak tersebut? Ada atau tidak? Mungkin dari kalian bisa menjawabnya. Sepertinya belum ada, karena di daerah saya hanya membuat kopi dari biji kopi pada umumnya, dan masih sangat langka untuk membuat kopi dari biji salak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi apa? Nanti karena kalian notabene masih sekolah di SMK Kesehatan Bakti Husada, nanti bisa kalian terapkan ilmu kalian di masyarakat sekitar bahwa ini ternyata nih si kecil gitu ya. Si kecil biji salak pun ada manfaatnya untuk kesehatan gitu ya. Nanti bisa kalian ajarkan atau mungkin kalian mendemonstrasikan bagaimana cara mengolah biji salak tersebut untuk dijadikan minuman atau mungkin bahan makanan yang lain gitu ya. Kemudian adakah gitu ya, adakah alat-alat atau mungkin bahan yang sulit pada saat dicari gitu ya, pada saat kalian proses praktek secara daring di rumah? Tidak ada, karena alat-alat sudah tersedia di rumah dan bahannya juga mudah didapatkan. Kemudian selain alat dan bahannya ya, kemudian langkah-langkah apa saja sih yang mungkin kalian kesulitan pada saat proses untuk praktek secara daring di rumah membuat kopi biji salak tersebut? Proses pemotongan, karena biji salak kan lumayan keras, jadi untuk saat dipotong agak ada ekstra. Oh, jadi apa? Ya. Licin Tenang juga ya. Iya. Iya. Keras dan licin juga ya. Iya. Untuk yang lainnya alhamdulillah lancar. Kemudian pada saat itu proses penghalusan ya, karena kan kita membuat proses sediaan kan harus memenuhi beberapa hal-hal gitu ya yang harus diperhatikan. Selain pemotongan atau perajangan, juga pada proses penghalusan atau yang disebut dengan derajat halus gitu ya. Pada saat penghalusan itu ada kendala atau tidak pada saat digiling atau mungkin ditumbuk? Tidak ada, karena proses penggilingannya menggunakan mesin. Jadi kalau kalian tidak punya alat sendiri di rumah, bisa langsung datang ke tempat penggilingannya. Ya, kemudian untuk
pertanyaan selanjutnya ya buat kelompok kalian ya. Berapa sih lama proses pada saat pembuatan praktikum membuat biji salak tersebut? Prosesnya Proses dari kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Proses pengeringannya menggunakan oven, jadi lebih cepat. Kalau misal mau pengeringannya menggunakan sinar matahari mungkin akan lebih lama. Kalau misalkan nantinya yang pengeringannya tidak menggunakan oven tuh, pengeringannya memakai proses alami atau memakai bantuan sinar matahari, itu bisa sampai berapa hari kira-kira? Kurang lebih 8 hari sampai 10 hari karena tergantung cuacanya sih. Ya, jadi begitu ya. Jadi proses awal sampai dengan pengemasan itu kurang lebih 1 minggu ya, bisa dikatakan 1 Iya. minggu ya. Kemudian untuk proses awal sampai dengan akhir Bapak tidak akan tanyakan. Nanti yang melihat tayangan ini di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Usada nantinya bisa melihat proses pembuatan dari kelompok siswa-siswi kami di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Usada Banjarnegara. Kurang lebih 15.000 kita dapat memperoleh sampai 3 bungkus, ya kurang lebih 300 gram. Itu jadi penjelasan dari kelompok tersebut. Jadi dengan modal sedikit nanti yang melihat tayangan atau cuplikan video Bapak di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Usada dengan modal sedikit dapat berkhasiat begitu banyak, yaitu dengan kopi biji dari salak tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja saran dan pesan kelompok dari kalian apabila nanti yang melihat video cuplikan ini mau membuat kopi biji salak seperti yang kalian buat nih? Sebenarnya tidak masalah kalau misal mau membuat produk kopi dari biji salak, tapi harus telaten dalam membuatnya karena proses pembuatannya sedikit Dan memerlukan waktu juga ya, karena Ya. untuk proses pengeringan gitu ya. ya Pak. Kemudian apa harapan dan keinginan ke depan kelompok kalian terhadap produk yang sudah kalian buat nih, produk biji salak tersebut, harapan dan keinginannya? Harapan dan keinginannya semoga kopi biji salak ini banyak diminati banyak orang karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Oke, kita simak nantinya demonstrasi dari kelompok ini dalam meracik kopi biji salak untuk dijadikan minuman sebagai pengganti kopi. Mari tonton demonstrasinya tersebut. Jadi di sini saya akan mempraktikkan menyeduh kopi dari biji salak. Pertama, tuangkan 1 sendok makan kopinya, terus 1 sendok gula, silahkan ini Bapak coba produk dari kelompok kami. Di sini Bapak akan mencoba secara langsung produksi dari kelompok yang membuat kopi dari biji salak tersebut. Di sini yang Bapak minum adalah seduhan kopi dari biji salak, itu tidak memakai campuran dari gula. Jadi nanti bisa berasa kopi biji salak itu perbedaannya dengan kopi yang secara umum itu seperti apa. Aromanya ya, aromanya itu tidak begitu terlalu menyengat atau tajam seperti aroma pada kopi yang direbus. Namun pada saat kita meminum dari si
kopi biji salak tersebut ada rasa pahit dan ada rasa khas dari si salak tersebut atau dari daging salak tersebut. Jadi ini sangat recommended bagi Bapak untuk bagi kalian nih yang menonton liputan ini. Apabila kalian yang suka minum kopi namun dokter menyarankan tidak bisa meminum kopi, bisa beralih untuk meminum kopi dari biji salak tersebut karena ini enak dan mantap. Demikian video liputan wawancara talkshow bersama Bapak pada kelompok dari siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Wisada yang sudah selesai membuat produk dari biji kopi salak. Dan apabila kalian ingin yang menonton video ini ingin membuat seperti mereka siswa-siswi dari Bapak, bisa kalian tonton langkah awal sampai dengan akhir di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Wisada Banjarnegara. Dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.